Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, program studi manajemen di Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Purwanto. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi nilai ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2025-2026 pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Pada video ini, saya akan menjelaskan 5 materi mengenai kondisi ekonomi internasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia dari tahun 2025 sampai triwulan 1 2026. Indonesia memiliki mitra dagang utama, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Pada tahun 2025 hingga triwulan 1 2026, pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Seperti kondisi Tiongkok. Tiongkok mengalami pertumbuhan sekitar 5% didukung oleh sektor industri dan ekspor. Meskipun sektor properti masih menghadapi tantangan. Yang selanjutnya itu ada Amerika Serikat. Amerika Serikat tumbuh sekitar 2% didorong oleh konsumsi masyarakat dan sektor jasa yang tetap kuat. Yang selanjutnya ada India. India menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat. Sekitar 6-7% karena investasi dan konsumsi domestik yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada Jepang. Jepang mengalami pertumbuhan yang relatif rendah sekitar 1% akibat lemahnya konsumsi domestik dan penuaan penduduk. Yang selanjutnya ada Singapura. Singapura tumbuh sekitar 2-3% didukung sektor perdagangan dan jasa keuangan. Yang selanjutnya ada Malaysia, tumbuh sekitar 4-5% didorong oleh ekspor elektronik dan komoditas. Dan yang terakhir itu ada Korea Selatan. Korea Selatan mengalami pertumbuhan sekitar 2%, terutama karena meningkatnya ekspor semikonduktor. Pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut berpengaruh terhadap permintaan ekspor. Ketika ekonomi negara mitra tumbuh, permintaan terhadap produk Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, karet, dan produk manufaktur juga meningkat. Yang kedua itu ada neraca dagang Indonesia yang surplus karena didukung arus logistik nasional. Neraca dagang ialah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Indonesia berhasil mencatat surplus neraca dagang karena nilai ekspor lebih besar dibandingkan impor. Beberapa faktor yang mendukung surplus tersebut diantaranya ialah yang pertama itu ada meningkatnya ekspor komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan produk logam. Terus ada perbaikan sistem logistik nasional sehingga distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien. Terus ada pembangunan jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, serta digitalisasi sistem logistik. Yang terakhir itu meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Dengan logistik yang semakin baik, biaya distribusi menjadi lebih rendah, sehingga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar dunia. Yang selanjutnya yang ketiga itu kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan dampaknya
terhadap kegiatan bisnis. Saat ini perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, meskipun beberapa tantangan seperti ketidakpastian ekonomi dunia, konflik geopolitik, inflasi, serta perlemahan nilai tukar rupiah. Dampaknya terhadap kegiatan bisnis mungkin diantaranya seperti biaya impor bahan baku menjadi lebih mahal, harga barang meningkat, sehingga daya beli masyarakat itu sedikit menurun. Terus ada lagi, perusahaan tuh harus lebih berhati-hati dalam mengatur arus kas dan modal kerja. Suku bunga yang relatif tinggi membuat biaya pinjaman bertambah. Dalam pengelolaan keuangan mungkin saya pribadi akan melakukan penyusunan anggaran dengan lebih baik. Terus kayak mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Terus meningkatkan kayak tabungan, jadi kita harus rajin-rajin menabung gitu. Dan menghindari utang yang berlebih agar kondisi keuangan tetap stabil. Yang keempat itu ada IHSG turun ke 6.116 dan rupiah melemah menjadi 17.843 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bagaimana menyikapinya? Mungkin penurunan tersebut menunjukkan bahwa harga saham secara umum mengalami penurunan karena investor cenderung lebih berhati-hati. Sementara itu mungkin pelemahan nilai rupiah menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga dapat meningkatkan inflasi. Dalam kehidupan sehari-hari, saya kan menyikapi kondisi tersebut mungkin dengan cara mengutamakan membeli produk di dalam negeri, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu penting, terus menambah dana darurat dan tabungan, berinvestasi secara hati-hati, dengan kayak kita tuh harus mempertimbangkan segala resikonya, terus tidak panik terhadap kondisi pasar, dan tetap mengelola keuangan secara bijaksana. Mungkin dengan langkah-langkah tersebut, dampak pelemahan ekonomi dapat diminimalkan. Yang kelima itu ada capital outflow asing mencapai 4,5 triliun dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Capital outflow adalah keluarnya modal atau investasi asing dari suatu negara. Jika capital outflow mencapai 4,5 triliun, maka dampaknya ialah mungkin nilai tukar rupiah itu berpotensi melemah. IHSG cenderung mengalami penurunan. Cadangan devisa dapat berkurang apabila Bank Indonesia melakukan intervensi. Terus biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Investasi baru dapat melambat sehingga pertumbuhan ekonomi ikut melambat. Namun pemerintah dan Bank Indonesia dapat mengurangi dampaknya melalui kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, meningkatkan kepercayaan investor. Jadi kita tuh harus meyakinkan para investor supaya dia bisa invest ke kita, serta memperbaiki iklim investasi. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi internasional sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang dapat meningkatkan peluang Indonesia, sedangkan
Surplus neraca dagang menunjukkan bahwa kinerja perdagangan Indonesia masih cukup baik dan didukung oleh sistem logistik yang semakin efisien. Di sisi lain, tantangan seperti pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan IHSG, dan terjadinya capital outflow dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi serta kegiatan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mengelola keuangan dengan baik, mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mengambil keputusan investasi secara berhati-hati agar mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Demikian penjelasan saya mengenai pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang, surplus neraca dagang, serta perekonomian Indonesia, dampak pelemahan rupiah dan IHSG, serta capital outflow terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.